Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, mari kita bersholawat bersama untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, hidup kita dilimpahi keberkahan dan syafaat di yaumil akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah nyata yang menggugah hati dan membuka mata. Sudahkah kalian mendengar tentang seorang dosen tua yang dijemput polisi karena ijazah palsu milik seorang mantan pejabat? Mengapa ia melakukannya? Tekanan seperti apa yang ia hadapi? Dan bagaimana akhir tragisnya? Kisah ini akan mengungkapkan semuanya. Malam itu langit Jogja gelap dan sunyi. Di sebuah rumah sederhana di daerah Gejayan, seorang pria tua duduk sendiri di beranda. Cangkir teh meluruhkan uap tipis, menebarkan aroma melati yang hangat. Namanya Profesor Rashid, mantan dosen pascasarjana di salah satu kampus ternama. Usianya sudah melewati kepala 6. Rambutnya memutih, tetapi matanya masih tajam. Ia menikmati malam seperti biasa, tenang, sepi, nyaris membekukan waktu. Namun semua berubah saat bel rumahnya berbunyi 3 kali, cepat dan tegas. Ia berdiri pelan, membuka pintu. 4 pria berpakaian sipil berdiri di depan teras. 2 membawa map besar, 1 membawa tas ransel kecil, dan yang paling depan mengeluarkan kartu tanda pengenal. Profesor Rashid, kami dari Bareskrim Polri. Kami mohon Bapak ikut bersama kami untuk dimintai keterangan. Ucap pria itu tanpa basa-basi. Rashid menatap mereka satu persatu. Hatinya tenang, seolah sudah menunggu saat ini datang sejak lama. Tanpa bertanya banyak, ia melirik ke dalam, lalu kembali menatap sang petugas. Sebentar, saya ambil jaket. Tak ada perlawanan. Tak ada penyangkalan. Ia hanya kembali ke dalam, mengambil jaket abu-abu, dan berjalan mengikuti mereka ke mobil hitam tanpa plat dinas. Di kursi tengah, ia diam. Tangan kirinya menggenggam tas kecil berisi dokumen dan mushaf kecil yang selalu ia bawa. Selama perjalanan menuju Jakarta, tidak banyak bicara. Ia memandangi jalanan Jogja yang mulai kosong. Wajahnya tak menampakkan emosi. Tapi di dadanya, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dalam hati ia berkata, akhirnya datang juga malam yang tak bisa kuhindari. Mobil hitam itu melaju dalam senyap, menembus malam menuju Jakarta. Di dalamnya, Profesor Rashid duduk tanpa suara. Tak ada borgol di tangannya, tapi rasa bersalah telah lama mengikat jiwanya. Ia memandangi jendela, menyaksikan lampu-lampu jalan yang seolah berganti seperti selidek kenangan di kepalanya. Satu nama terputar berulang, Mulyono. Lelaki itu, mahasiswa S2-nya dulu. Pandai berbicara, penuh ambisi, dan selalu berusaha mencari jalan pintas. Awalnya, Mulyono hanya meminta saran untuk mempercepat proses kelulusan. Lalu mulai mengeluh soal nilai. Ia mengaku ada penundaan karir karena ijazahnya tertahan. Lambat laun, ia datang dengan tawaran. Profesor, saya tahu ini melanggar prosedur. Tapi saya siap mengganti dengan honor yang pantas. Saya cuma butuh dokumen itu untuk promosi jabatan. Formalitas saja. Profesor Rashid menggeleng waktu itu. Ini bukan sekadar kertas. Ini soal kejujuran akademik. Tapi Mulyono terus datang. Ia bawakan proposal proyek, janji dana hibah, bahkan mengajak berkenalan dengan orang-orang penting. Awalnya Rashid bertahan, tapi godaan itu perlahan mengikis prinsip yang ia bangun selama puluhan tahun. Di satu malam yang ia benci untuk dikenang, ia akhirnya membuka komputer lamanya, mengubah transkrip nilai, menandatangani dokumen, dan mencetaknya dengan stempel yang pernah ia simpan. Ijazah itu jadi sah di mata Mulyono, tapi haram di mata Allah. Kini, di dalam mobil yang membawanya ke Bareskrim, Profesor Rashid menggenggam erat mushaf kecil di saku jaketnya. Ya Allah, batinnya lirih. Aku pernah memilih dunia, dan hari ini aku menanggungnya. Ia tidak tahu apakah Mulyono juga akan hadir. Ia tak tahu apakah semua akan dibuka di ruang penyidik nanti. Tapi yang ia tahu, perjalanan ini bukan hanya ke kantor polisi. Ini perjalanan menuju pengadilan nuraninya sendiri. Ruangan itu dingin dan remang. Bau arsip lama bercampur aroma kopi dari gelas-gelas plastik di pojok meja. Di depannya duduk 2 penyidik.
Keduanya tenang, wajah tanpa ekspresi, seolah sudah terbiasa menghadapi kisah semacam ini. Profesor Rashid duduk di kursi kayu tanpa sandaran. Tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. Sebuah map coklat diletakkan di hadapannya. Penyidik membuka lembar demi lembar tanpa terburu-buru. "Ini," kata penyidik pertama sambil menunjuk sebuah transkrip. "Bapak yang tanda tangan di sini." Profesor Rashid menyipitkan mata, membaca perlahan. Tinta hitam, kertas menguning, cap lembaga yang samar. Ia mengenali bentuk tanda tangannya. Tak bisa ia sangkal. Ia mengangguk pelan. "Kenapa Bapak lakukan itu?" Ia menatap lantai, lalu berkata lirih, "Saya pikir itu hanya membantu menyelesaikan sesuatu yang sudah seharusnya selesai." Penyidik kedua meletakkan lembar digital cetakan dari sistem resmi kampus. Di sana, nama Mulyono memang tercatat sebagai mahasiswa, tapi tanpa kelulusan. Tak ada nilai akhir, tak ada sidang skripsi, tak ada ijazah. "Data kami menunjukkan dia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya, Profesor," ujar penyidik. "Namun di dokumen ini, ia dinyatakan lulus. Bahkan dengan pujian." Profesor Rashid tidak membantah. Ia hanya memejamkan mata. Wajahnya terlihat letih, lebih tua dari usianya. "Saya tidak menulis pujian itu," ucapnya pelan. "Lalu siapa?" "Saya hanya menandatangani. Sisanya dia yang urus. Tapi tetap saja, itu tanggung jawab saya." Penyidik saling berpandangan. Salah satu dari mereka mencatat sesuatu di berkas. Yang lain meletakkan satu bundel dokumen tambahan. "Ini data dari tim forensik kami. Tapi sebelum kita lanjut, apakah Bapak ingin didampingi kuasa hukum?" Profesor Rashid mengangguk. "Saya ingin pengacara saya hadir." Salah satu petugas keluar ruangan untuk menghubungi pihak pengacara. Sementara itu, sunyi kembali menyelimuti ruangan. Detik jam di dinding terdengar nyaring. Di luar, langit Jakarta mendung. Tapi di dalam ruang interogasi, awan gelap jauh lebih tebal. Hati seorang dosen yang pernah mendidik ribuan mahasiswa, kini dihimpit beban dari satu tanda tangan yang mengubah hidupnya selamanya. Pintu ruangan interogasi terbuka. Seorang pria bersetelan rapi masuk, membawa map hitam dan senyum tipis. Ia adalah pengacara Profesor Rashid, kenalan lama yang dulu pernah menjadi mahasiswanya juga. Setelah perkenalan singkat, penyidik kembali melanjutkan. "Tim forensik sudah memeriksa dokumen yang Bapak tanda tangani," ujar penyidik sambil menampilkan hasil analisis di layar. "Ini hasil pencocokan tanda tangan asli dari dokumen resmi universitas, dan ini yang ada di ijazah Mulyono." Di layar, dua tanda tangan ditampilkan berdampingan. Sekilas serupa, tapi ada perbedaan tipis pada tekanan garis dan arah lengkungannya. "Ini hasil analisis tekanan tinta dan pola grafologi. Kami temukan tanda tangan itu hasil modifikasi digital." Profesor Rashid menunduk. Ia sudah menduga. "Jadi bukan Bapak yang memalsukan tanda tangan?" tanya pengacara pelan. "Saya yang memberi akses ke file dokumen asli. Saya juga menyerahkan stempel dan format transkrip. Saya tidak tahu kalau ia mengeditnya lagi." Penyidik mengangkat alis. "Tapi tetap, itu kelalaian berat. Dan berdasarkan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, memalsukan surat atau turut serta memudahkan pemalsuan bisa dikenai hukuman pidana." Profesor Rashid menarik napas dalam. Ia tidak membantah. Tak ada pembelaan. Hanya penyesalan yang terlalu dalam untuk diucapkan. "Bapak tahu siapa yang menyebarkan dokumen itu ke kementerian?" "Bukan saya. Mungkin Mulyono sendiri. Setelah saya kirimkan via flash disk, saya tak pernah lihat dokumen itu lagi." Penyidik menuliskan keterangan itu. Lalu meletakkan dokumen bukti cetakan email antara Mulyono dan salah satu pejabat di kementerian. Di sana, file ijazah disertakan sebagai lampiran. Bukti digital lengkap. Dan jejak Mulyono berhenti di bandara. Ia pergi sebelum kasus ini meledak ke media. Profesor Rashid memejamkan mata. "Saya kira dia hanya butuh syarat administratif. Saya kira ia akan kembali dan membereskan semuanya." Pengacara menyela, beliau mengakui kesalahan dan siap bertanggung jawab. Tapi beliau bukan dalang dari semua ini.
Penyidik hanya menjawab dengan anggukan. Tapi hukum tak mengenal niat baik jika hasilnya melukai sistem. Hari itu, penyidikan masih belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas, ijazah itu palsu, dan keterlibatan Profesor Rashid bukan sekadar kelalaian. Ia telah memfasilitasi sebuah kebohongan besar, dan jejaknya terukir jelas di atas kertas. 2 minggu setelah penyidikan, Profesor Rashid dipindahkan ke ruang tahanan sementara. Ia tak banyak bicara, hanya menghabiskan waktu dengan mushaf kecil dan secari kertas kosong yang selalu ia tulisi tiap malam. Kabar tentang kasus ini mulai menyebar. Media menggali masa lalu, menyorot rekam jejak Mulyono dan keberadaan ijazah misterius yang mendongkrak karirnya. Namun nama Mulyono tetap samar, seolah menghilang dari peta hukum. Sementara itu, di ruang sidang pra-peradilan, Profesor Rashid duduk sendiri. Pengacaranya di sisi, tapi ia lebih banyak menunduk. Jaksa membacakan hasil pemeriksaan. Berdasarkan bukti digital, hasil analisis forensik, dan keterangan saksi, terdakwa terbukti menyerahkan akses dokumen asli milik kampus kepada pihak yang tidak berwenang, memfasilitasi penggunaan stempel institusi, serta menandatangani dokumen palsu atas nama akademik. Ruangan sunyi. Setiap kalimat seolah menampar wajahnya sendiri. Majelis hakim kemudian bertanya, apakah terdakwa ingin menyampaikan sesuatu? Profesor Rashid berdiri. Suaranya rendah, tapi tegas. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Kesalahan ini milik saya. Saya pernah berdiri di podium, mengajarkan etika, integritas, dan tanggung jawab. Tapi saya jatuh di lubang yang saya gali sendiri. Saya tidak bisa berharap pengampunan dari hukum. Saya hanya berharap Allah mengampuni saya di akhirat nanti. Beberapa orang di ruang sidang menunduk. Ada yang menahan air mata, ada yang menatapnya tanpa kata. Di antara mereka, ada seorang dosen muda yang dulu pernah diajar oleh Rashid. Kini, ia melihat gurunya berdiri di kursi pesakitan. Putusan ditunda, tapi arah sudah jelas. Tak perlu waktu lama untuk menebak kemana cerita ini akan berujung. Satu kesalahan kecil, satu tanda tangan, satu keputusan yang keliru, semua itu cukup untuk meruntuhkan reputasi yang dibangun puluhan tahun. Malamnya, di ruang tahanan, Profesor Rashid menulis lagi. Bukan surat pembelaan, bukan penjelasan untuk publik, tapi sebaris kalimat untuk dirinya sendiri. Wahai jiwa, engkau tahu mana benar dan mana salah, tapi kau tetap memilih gelap. Kini, bersabarlah atas cahaya yang menjauh. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Ruang sidang utama di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta dipenuhi oleh para awak media, keluarga, dan sejumlah pejabat kampus. Suasana tegang membungkus setiap sudut ruangan. Profesor Rashid berjalan pelan menuju kursi terdakwa, langkahnya tertatih, namun sorot matanya penuh keteguhan. Majelis hakim membuka sidang dengan suara lantang. Sidang perkara pemalsuan dokumen ini resmi dimulai. Saksi demi saksi dipanggil memberikan kesaksian. Dari tim forensik yang menjelaskan detail pemalsuan dokumen, hingga pejabat kampus yang menyatakan bahwa Profesor Rashid seharusnya menjaga integritas akademik. Di tengah sidang, pengacara membela dengan mengungkap tekanan yang dihadapi kliennya. Profesor Rashid adalah sosok yang pernah berjasa besar dalam dunia pendidikan. Namun, godaan dan tekanan dari Mulyono yang merupakan mahasiswa S2-nya dulu membuat beliau tergelincir. Beliau bukan dalang utama, melainkan korban dari sistem yang korup. Namun, hakim menegaskan bahwa integritas dan kejujuran adalah pondasi utama yang harus dijaga oleh seorang pendidik. Setelah beberapa jam sidang, tiba saatnya pembacaan vonis. Ruang sidang sunyi. Semua mata tertuju pada hakim yang membuka surat keputusan. Dengan mempertimbangkan segala fakta dan bukti, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Profesor Rashid, terbukti bersalah atas pemalsuan dokumen akademik dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Kata-kata itu seolah gemuruh yang menenggelamkan segala harapan. Profesor Rashid menunduk, menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia tahu hukuman ini bukan hanya untuk dirinya, tapi sebagai peringatan bagi semua yang pernah meremehkan kejujuran. Di ruang tahanan, malam itu Profesor Rashid kembali membuka mushaf kecilnya. Ia membaca ayat demi ayat, mencari kekuatan dan pengampunan dari Allah. Ia sadar, perjalanan hidupnya kini berubah total. Dosen yang dulu dihormati,
kini harus menanggung dosa besar yang menodai namanya sendiri. Namun, dari balik jeruji besi, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah, menjalani hukuman dengan kesadaran penuh dan berharap suatu saat bisa menebus kesalahan di hadapan Allah dan manusia. Waktu berjalan pelan di balik jeruji besi. Profesor Rashid menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan dan kesadaran. Ia tidak lagi hanya seorang dosen, tapi juga tahanan yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dalam kesunyian sel, ia sering teringat akan momen-momen saat muda, saat ia pertama kali mengajar dengan semangat membara. Ia teringat nasihat-nasihat tentang kejujuran dan amanah yang dulu ia sampaikan pada mahasiswa. Kini, semua itu terasa seperti ironi pahit yang menyesakkan dada. Namun, di balik semua rasa sesal, ada pelajaran berharga yang perlahan ia sadari. Bahwa kejujuran adalah pondasi utama yang tak boleh digadaikan, dan bahwa integritas adalah harta paling berharga yang harus dijaga oleh setiap insan. Di luar tembok penjara, dunia terus berputar. Kasus ijazah palsu ini menjadi peringatan keras bagi institusi pendidikan dan pejabat yang tergoda mengambil jalan pintas. Mulyono, sang mantan pejabat yang selama ini menjadi titik awal masalah, menghilang tanpa jejak. Namanya menjadi bayang-bayang misteri yang tak pernah terungkap secara penuh. Sementara itu, reputasi Profesor Rashid hancur, namun kisahnya menjadi pelajaran abadi. Di suatu pagi yang cerah, seorang tahanan muda yang baru masuk mendekati Profesor Rashid. Dengan suara lirih ia berkata, "Pak, saya dengar cerita Bapak. Semoga Bapak kuat." Profesor Rashid menatapnya, tersenyum tipis. "Ingatlah selalu, Nak, jangan pernah kompromi dengan kebenaran. Karena sekali kau mengalah, kau akan tersesat jauh." Kata-kata itu menggema dalam jiwa sang tahanan muda. Sebuah harapan kecil bahwa dari kesalahan besar, bisa lahir perubahan besar. Malam menjelang, Profesor Rashid menulis lagi di buku catatannya, "Dosa ini menjadi guru terkeras dalam hidupku. Semoga Allah memberikan ampunan dan jalan menuju cahaya yang abadi." Dan di sana, di balik tembok penjara, ia mulai merajut harapan baru, bukan sebagai dosen yang sempurna, tapi sebagai manusia yang terus belajar dan bertobat. Kisah Profesor Rashid mengajarkan kita bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan dan jabatan publik. Sekali kita memilih jalan pintas dengan berbohong atau memalsukan kebenaran, dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak kepercayaan banyak orang. Menanggung konsekuensi kesalahan adalah bagian dari tanggung jawab, dan kesempatan untuk bertobat serta memperbaiki diri selalu terbuka selama kita mau belajar dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga tuntas. Semoga cerita ini menjadi pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menjaga kejujuran dalam setiap langkah hidup. Jangan lupa untuk bersholawat kepada baginda Rasulullah, dan jika Anda belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di channel Langkah Kisah agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, mari kita bersholawat bersama untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, hidup kita dilimpahi keberkahan dan syafaat di yaumil akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah nyata yang menggugah hati dan membuka mata. Sudahkah kalian mendengar tentang seorang dosen tua yang dijemput polisi karena ijazah palsu milik seorang mantan pejabat? Mengapa ia melakukannya? Tekanan seperti apa yang ia hadapi? Dan bagaimana akhir tragisnya? Kisah ini akan mengungkapkan semuanya. Malam itu langit Jogja gelap dan sunyi. Di sebuah rumah sederhana di daerah Gejayan, seorang pria tua duduk sendiri di beranda. Cangkir teh meluruhkan uap tipis, menebarkan aroma melati yang hangat. Namanya Profesor Rashid, mantan dosen pascasarjana di salah satu kampus ternama. Usianya sudah melewati kepala 6. Rambutnya memutih, tetapi matanya masih tajam. Ia menikmati malam seperti biasa, tenang, sepi, nyaris membekukan waktu. Namun semua berubah saat bel rumahnya berbunyi 3 kali, cepat dan tegas. Ia berdiri pelan, membuka pintu. 4 pria berpakaian sipil berdiri di depan teras. 2 membawa map besar, 1 membawa tas ransel kecil, dan yang paling depan mengeluarkan kartu tanda pengenal. "Profesor Rashid, kami dari Bareskrim Polri.
Kami mohon Bapak ikut bersama kami untuk dimintai keterangan, ucap pria itu tanpa basa-basi. Rashid menatap mereka satu persatu. Hatinya tenang, seolah sudah menunggu saat ini datang sejak lama. Tanpa bertanya banyak, ia melirik ke dalam, lalu kembali menatap sang petugas. Sebentar, saya ambil jaket. Tak ada perlawanan.